Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah lanjutan dari Sudiro. Kisah dari tulisannya Untung Prasetyo. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudah beberapa hari belakangan, cuaca buruk melanda di sebagian daerah di pesisir pantai selatan. Ombak-ombak yang ganas menggulung tinggi disertai badai besar yang menjangkau daratan sekitarnya. Tidak hanya itu, hujan deras disertai angin kencang pun terjadi di beberapa tempat hingga menyebabkan banyak pohon-pohon tumbang yang membuat keadaan terasa mencekam. Banjir pun melanda di beberapa daerah, dan cuaca di musim kemarau yang seharusnya terasa hangat menjadi sangat dingin bagi sedang di musim penghujan. Di lembah Jagadmaya, keadaan pun terasa berubah. Di tempat yang berada di antara dunia nyata dan alam gaib yang semula terasa sejuk, kini terasa lebih panas dan tidak nyaman. Hal itu pun membuat Abah Uta merasa yakin jika pertempuran gaib besar sedang terjadi. Walau merasa khawatir akan keadaan Sudiro dan Widanu serta Eyang Jagat Baruna, Eyang Jagat Giri dan Ki Jagat Madya, tapi Abah Uta tidak mampu berbuat sesuatu selain mendoakan keselamatan mereka. Bersamaan dengan itu, Mustika Nagawana yang masih berada bersama Abah Uta mulai menunjukkan hal yang tidak biasa. Mustika yang berwujud batu mulia berwarna merah itu sesekali memendarkan cahaya serta mengeluarkan energi panas yang membuat Abah Uta takjub dibuatnya. Penjaga hutan serta lembah Balulang yang sudah puluhan tahun memegang batu Mustika Nagawana itu sungguh dibuat heran sekaligus penasaran dengan apa yang terjadi pada batu mustika tersebut. Karena selama Abah Uta menjaga batu mustika itu, belum pernah sekalipun dia mengalami kejadian seperti itu. "Ada apa, Ki? Apa yang sedang kau rasakan? Kau terlihat sangat gelisah sekali, Ki Suta," tanya Ki Wanasela yang merasa ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh Abah Uta. "Sudah beberapa hari belakangan ini, batu Mustika Nagawana terus bergetar dan mengeluarkan energi yang cukup besar, Ki," ujar Abah Uta menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Apakah ada hubungannya Mustika Nagawana dengan kitab Segara Ruksa dan juga ilmu Pancawara yang dimiliki oleh Widanu, Ki?" tanya Ki Wanataru yang juga berada di tempat yang sama dengan Abah Uta serta Ki Wanasela. "Ketika mewariskan mustika ini, mendiang guruku tidak memberitahu apapun tentang batu mustika ini. Beliau hanya memintaku untuk menjaganya agar tidak jatuh ke tangan orang yang ingin berbuat jahat dan memiliki ambisi besar. Sepertinya memang ada hubungannya dengan kitab Segara Ruksa yang sedang dicari oleh Sudiro dan Widanu serta yang lainnya, Ki," ujar Ki Wanasela yang meyakini sesuatu. "Karena saat ini aku yakin jika perubahan yang terjadi di tempat ini serta tempat-tempat lainnya disebabkan oleh sebuah pertempuran gaib, Ki," imbu Ki Wanasela menambahkan. "Aku juga berpikir seperti itu, Ki Sela. Aku yakin saat ini Sudiro atau Widanu dan juga Jagat Madya serta Jagat Giri dan Jagat Baruna sedang dalam pertempuran mereka," balas Abah Uta sambil menghela nafas panjangnya. "Semoga saja Sudiro dan yang lainnya dalam keadaan baik, Ki, dan semoga saja Sudiro dapat mengembalikan keseimbangan alam ini lagi," ucap Ki Wanataru. Tanpa disangka oleh Ki Wanasela serta Ki Wanataru, Abah Uta pun mengeluarkan ajian Panglimunan yang dengan sendirinya memunculkan batu Mustika Nagawana yang berwarna merah menyala. Dengan kekuatan ajian Panglimunan, Abah Uta berhasil menarik perhatian Ki Wanasela dan Ki Wanataru. Batu Mustika Nagawana yang berwarna merah menyala itu berkilau tajam dan memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Kilauan batu mustika itu serasa menggetarkan tanah di sekitarnya dan menimbulkan getaran energi kuat yang dapat dirasakan oleh bangsa makhluk gaib yang ada di sana. Abah Uta lalu mengangkat batu mustika tersebut tinggi-tinggi, mengarahkan energinya ke langit, dan tiba-tiba saja
Awan gelap berkumpul di atas mereka, menciptakan suasana yang sangat mencekam. Angin bertiup kencang, daun-daun berterbangan dan gemuruh petir menggelegar di kejauhan. Aura mistis semakin terasa, seolah-olah alam semesta menjawab kekuatan yang ada pada batu mustika tersebut. Aba Uta yang menyadari bahaya besar yang sangat mengancam dari kekuatan batu mustika naga wana itu pun segera berusaha untuk mengendalikan energi dahsyat yang terpancar darinya. Dengan penuh konsentrasi, ia mulai merapalkan mantra kuno yang diwariskan oleh gurunya, lalu mengarahkan kekuatan batinnya untuk menenangkan dan mengunci energi batu mustika tersebut. Sementara itu, energi merah yang telah muncul dari batu mustika itu mulai melayang di udara, seperti sedang mengamati setiap gerakan Aba Uta. Aura mistis yang memancar dari energi tersebut semakin menambah ketegangan di sekitarnya. Kiwana Sela dan Kiwana Taru yang berada tepat di sebelah Aba Uta pun merasakan tekanan energi yang terasa semakin kuat. Mereka tahu bahwa ini adalah sebuah kekuatan hitam yang memiliki aura jahat, di mana kekuatan dan kebijaksanaan Aba Uta sedang diuji kala itu. Dengan gerakan tangan yang halus namun penuh keyakinan, Aba Uta menggenggam batu mustika nagawana erat-erat. Kilauan batu itu mulai meredup dan perlahan-lahan tertutup oleh aura kebiruan yang dipancarkan oleh Aba Uta. Suara gemuruh di sekitarnya mulai mereda dan awan gelap yang berkumpul di atas mereka perlahan-lahan memudar. Namun proses penguncian energi itu belumlah selesai. Aba Uta masih merasakan perlawanan yang kuat dari dalam batu mustika. Batu yang diketahuinya adalah sebuah batu yang berisikan kekuatan dari sosok Eyang Nagawana itu, seolah-olah berusaha mendapatkan kebebasannya. Akan tetapi dengan segenap kekuatannya, Aba Uta tetap berusaha untuk menaklukkan energi dari batu mustika tersebut. Ketika proses penguncian energi mendekati puncaknya, terdengar suara raungan yang sangat keras dari dalam batu tersebut. Batu mustika itu seolah-olah menyadari bahwa kekuatannya sedang berusaha dilemahkan kembali dan dikurung di dalamnya. Namun, raungan itu tidak menghalangi Aba Uta. Dia tetap teguh pada tujuannya dan terus menyalurkan kekuatannya untuk menutup energi dari batu mustika dengan rapat. Akhirnya, setelah melalui perjuangan yang panjang dan melelahkan, Aba Uta berhasil mengunci energi batu mustika nagawana sepenuhnya. Kilauan batu itu meredup sepenuhnya, menyisakan cahaya lembut yang hampir tidak terlihat. Aba Uta menghela nafas lega, merasa beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia lalu menyimpan kembali batu mustika itu dengan hati-hati, memastikan bahwa energi dahsyat di dalamnya tetap terkunci. Kiwana Sela dan Kiwana Taru yang menyaksikan seluruh proses tersebut merasa kagum dan lega. Mereka tahu bahwa Aba Uta telah menyelamatkan mereka dari sebuah ancaman besar yang mereka sendiri belum tahu siapakah sosok yang berada di dalam batu mustika nagawana tersebut. Sementara itu, penyebab terjadinya gelombang besar dan badai di lautan lepas serta bencana alam lainnya di daratan memang datang dari benturan-benturan energi besar yang terjadi di tempat Sudiro dan sosok Pati Tirta Pawana bertemu. Kedua makhluk yang berbeda alam itu merasa terkejut satu sama lainnya ketika bertemu. Pati Tirta Pawana yang tidak menyangka jika akan kembali berhadapan dengan Sudiro merasa kagum dengan kekuatan yang kini dimiliki oleh sosok manusia biasa itu. Sedangkan Sudiro merasa heran dengan wujud sang Pati Tirta Pawana yang diketahuinya adalah sosok naga hijau besar dengan dua sayap lebar di bagian punggungnya. Akan tetapi wujud Pati Tirta Pawana saat itu benar-benar berbeda dan terlihat lebih mengerikan dari sebelumnya. Tubuhnya dipenuhi dengan sisik hitam yang berkilauan dan terlihat keras seperti baja. Matanya menyala merah dan dari punggungnya tumbuh duri-duri tajam yang mengancam. Tanpa berbasa-basi lagi, Pati Tirta Pawana melesat ke arah Sudiro dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Tidak kalah cepat, Sudiro pun berhasil menghindar dan melompat ke samping. Pertarungan sengit pun dimulai. Keduanya saling menyerang dengan kekuatan penuh. Setiap pukulan dan serangan yang mereka lontarkan mengguncang bumi di sekitar mereka. Gelombang energi dari serangan mereka menciptakan ledakan yang menggema jauh ke segala penjuru. Sudiro menggunakan kekuatan barunya untuk melawan serangan mematikan dari Pati Tirta Pawana. Dia memanfaatkan setiap celah dan kelemahan yang dia temukan dalam pertarungan. Sementara itu, Pati Tirta Pawana menggunakan kekuatan naga yang mengerikan untuk mendesak Sudiro.
Setiap serangan balik dari Sudiro dihadapi dengan kekuatan yang setara atau lebih besar oleh Pati Tirta Pawana. Pati Tirta Pawana pun kembali menyerang dengan kekuatan api yang sangat dahsyat. Sosok naga hitam yang memiliki duri-duri tajam di punggungnya itu mulai membentangkan kedua sayap hitamnya yang sangat lebar. Asap hitam menyelimuti sebagian gerakannya yang begitu cepat, diiringi bola-bola api yang dikeluarkannya dari mulutnya. Langit seketika berubah menjadi gelap, seolah malam tiba-tiba turun menyelimuti area pertarungan. Sudiro yang terus menghindari bola-bola api itu berusaha tetap fokus dan tenang. Dia tahu bahwa satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Pati Tirta Pawana tidak memberinya jeda waktu untuk beristirahat. Setiap serangan yang dilancarkannya semakin ganas dan mematikan. Bola-bola api yang meluncur dari mulut sang naga menghujani Sudiro, memaksanya untuk bergerak lebih cepat lagi dan menghindari setiap serangan. Dengan setiap gerakan, Sudiro mengamati pola serangan Pati Tirta Pawana. Dia menyadari bahwa meskipun naga itu memiliki kekuatan dahsyat, ada jeda singkat antara setiap serangan bola apinya. Dengan ajian Sindung Geni, dia pun mengambil kesempatan itu. Sudiro berlari cepat ke arah Pati Tirta Pawana sambil terus menghindari bola-bola api yang membara. Asap hitam yang mengelilingi naga itu membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas. Tetapi Sudiro menggunakan indera perasa dan pengalamannya untuk mengetahui medan yang berbahaya. Pati Tirta Pawana pun menyadari siasat Sudiro yang ingin bertarung dari jarak dekat. Sosok naga hitam itu memutuskan untuk mengubah taktik pertempurannya. Dengan sayap yang besar, dia menciptakan angin kencang yang memperlihatkan wujudnya yang sangat mengerikan dengan jelas. Gelombang angin itu pun bergerak dengan kekuatan penuh ke arah Sudiro yang sangat dibuat terkejut. Dengan kecepatan yang menakjubkan, Sudiro lalu melompat tinggi ke udara, menghindari serangan gelombang angin besar yang ternyata disertai dengan duri-duri tajam. Dari arah atas dia merasakan energi dingin yang sangat menggigit yang telah berhasil dihindarinya. Karena harus bertarung dari jarak jauh, mau tidak mau Sudiro pun mulai menggunakan ajian Sindung Geni yang mampu mengubah pasir di sekitar tempatnya berada menjadi bara api yang sangat panas. Walau dia tahu jika tubuh Pati Tirta Pawana terlindungi oleh sisik hitam yang sangat tebal dan berkilauan, tapi Sudiro tetap menyerangnya menggunakan ajian Sindung Geni miliknya. Saat Pati Tirta Pawana sedikit lengah, Sudiro pun mengarahkan ajian Sindung Geni yang penuh dengan kekuatan yang telah dikumpulkannya. Ajian itu mengarah langsung ke bagian dada naga hitam itu, dan tidak disangka dapat menembus pertahanan sisik kerasnya. Raungan kesakitan pun terdengar dari mulut Pati Tirta Pawana saat serangan Sudiro berhasil mengenai sasaran. Naga hitam itu melesat menjauh sambil terus mengeluarkan bola api untuk mengecoh Sudiro. Dan hal itu pun berhasil membuat Pati Tirta Pawana mengumpulkan kembali energinya dan menyembuhkan lukanya dengan sangat cepat. "Ilmu Pancawara, sejak kapan kau menguasai ilmu itu, Diro?" ujar Pati Tirta Pawana dengan suara yang terdengar sangat menggelegar. "Sejak kau terus saja melakukan siasatmu, Pawana. Aku diminta Kanjeng Ratu untuk membawamu kembali ke Istana Laut Selatan, hidup atau mati," balas Sudiro dengan sangat tegas. "Rupanya Sang Ratu telah mendapatkan kesadarannya kembali," balas Pati Tirta Pawana dengan suara tawanya yang sangat mengerikan. "Kau pikir kau akan dapat mengalahkanku, Diro? Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa saat ini," imbu Pati Tirta Pawana yang langsung mengeluarkan kekuatannya yang lain. Pati Tirta Pawana pun kembali menyerang Sudiro dengan kekuatan angin dan bayangan hitam yang sangat pekat, menciptakan badai besar dan kegelapan yang menutupi medan pertempuran. Angin kencang berputar-putar, membawa bayangan mengerikan yang menutupi pandangan dan membuat suasana semakin mencekam. Bayangan-bayangan tersebut menyerang dengan kecepatan luar biasa, berusaha melumpuhkan Sudiro. Sudiro terlambat menghindari serangan itu pun mulai merasakan angin kencang menghantam tubuhnya hingga membuatnya kesulitan untuk berdiri tegak. Suara angin yang terdengar menderu bercampur dengan raungan bayangan-bayangan hitam menciptakan suasana yang sangat menakutkan. Dalam kegelapan yang pekat, Sudiro mulai menajamkan kedua matanya, mencoba merasakan setiap gerakan dan serangan yang datang. Walau berada dalam serangan Pati Tirta Pawana, namun Sudiro berusaha untuk tetap tenang. Dengan ilmu Pancawara yang dimilikinya, dia berhasil merasakan setiap serangan yang datang bertubi-tubi ke arahnya.
Bayangan-bayangan dengan kekuatan mematikan yang meluncur ke arahnya dengan kecepatan kilat pun berhasil dihindarinya dengan melompat yang tidak kalah cepat. Namun bayangan-bayangan berikutnya segera menyusul, menyerang dari arah yang berbeda. Sudiro menangkis dengan tangannya, tetapi bayangan itu menghantamnya dengan kekuatan yang luar biasa, membuatnya terdorong mundur beberapa langkah. Setiap serangan bayangan terasa seperti pukulan dingin yang merasuki tubuhnya, membuat otot-ototnya kaku dan pergerakannya melambat. Di tengah badai dan kegelapan itu muncul Gatra Pawira yang melesatkan energi dari keempat pedang yang ada di tangannya. Hal itu pun membuat Sudiro dapat melesat jauh menghindari serangan mematikan yang terus dilancarkan oleh Pati Tirta Pawana. Setelah berhasil menghalau serangan dari naga hitam itu, Gatra Pawira kembali menghilang dan tidak dapat diketahui keberadaannya oleh Pati Tirta Pawana. Hal itu sepertinya memang sudah direncanakan oleh Sudiro dan juga Gatra Pawira untuk menghadapi Pati Tirta Pawana. Pantas saja kau begitu berani menghadapi kekuatanku, Diro. Ternyata kau bersama makhluk peliharaanmu yang bersembunyi seperti pengecut, ujar Pati Tirta Pawana sambil mengedarkan pandangannya mencari sosok Gatra Pawira. Benar Pawana, aku memang tidak sendiri. Saat ini aku bersama sahabatku Gatra Pawira, dan jika kau mati sekalipun, akan ada anakku yang akan memenggal kepalamu nanti, balas Sudiro dengan sangat tegas. Di balik ketenangan yang ada pada dirinya, Sudiro mulai merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman dalam tubuhnya. Dia merasa ada sebuah energi besar yang mencoba keluar dari dalam tubuhnya, yang memaksa Sudiro kembali menjauh dari Pati Tirta Pawana. Telingaku sangat panas mendengar ocehan naga sialan itu, Diro. Sebaiknya sekarang keluarkan aku dari dalam tubuhmu. Aku juga ingin menjajal kesaktian naga sialan itu, ujar sosok Tirta Bagja yang bersemayam dalam tubuh Sudiro. Kau adalah senjata pamungkasku, Tirta Bagja. Sepertinya waktunya belum tepat bagi kita untuk bertriwikrama, balas Sudiro yang membuat ular merah dalam tubuh Sudiro mendengus kesal. Sudiro kembali memusatkan energi dalam dirinya. Kehangatan pun yang mulai dirasakan mengalir dari tubuhnya. Dan dengan segenap kekuatannya, Sudiro pun memancarkan cahaya dari dalam dirinya. Cahaya yang terpancar tidaklah terlalu terang, tapi cahaya itu dapat mengusir bayangan hitam yang ada di sekitarnya. Cahaya itu memberi Sudiro pandangan yang lebih jelas dan memungkinkan dia untuk melihat Pati Tirta Pawana yang berada di tengah-tengah badai. Pati Tirta Pawana yang melihat cahaya dari tubuh Sudiro merasa terkejut. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan, menciptakan bayangan-bayangan baru yang lebih pekat dan mengerikan. Bayangan-bayangan itu bergerak serentak, menyerang Sudiro dari segala arah. Akan tetapi Sudiro dengan cahaya yang semakin terang, mulai menghadapi serangan itu. Setiap bayangan yang mendekat dihancurkan oleh cahaya yang dipancarkannya, hingga menciptakan ledakan kecil yang memecah kegelapan. Pertarungan pun kembali semakin sengit. Badai angin dan kegelapan terus berputar mengelilingi Sudiro yang kekuatan dalam dirinya pun tumbuh semakin besar. Dengan satu teriakan yang penuh amarah, Sudiro pun mengeluarkan ledakan cahaya yang lebih besar, memancarkan energi ke segala arah. Cahaya itu memecah badai, mengusir semua bayangan hitam dan menghentikan serangan Pati Tirta Pawana. Dalam keheningan yang tiba-tiba datang, Sudiro dan Pati Tirta Pawana saling menatap tajam. Pati Tirta Pawana dengan nafas ternganga menyadari bahwa kekuatannya tidak cukup untuk mengalahkan kekuatan serta tekad besar yang kini dimiliki oleh Sudiro. Tidak ingin mengalami kegagalan, Pati Tirta Pawana pun kembali mengeluarkan kekuatannya yang lain. Dia kini menggabungkan dua kekuatan besar, menciptakan serangan yang lebih dahsyat lagi. Melihat ancaman yang semakin besar, Sudiro pun meminta Gatra Pawira untuk bersiap dalam pertempuran langsung. Gelombang angin yang sangat dahsyat berputar mengelilingi medan pertempuran, membawa bayangan hitam yang lebih mengerikan. Badai semakin menguat, menciptakan pusaran angin yang memutar dan mengancam segala sesuatu di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, Pati Tirta Pawana mulai mengeluarkan bola-bola api dari mulutnya ke arah Sudiro. Suara angin yang menderu dan gemuruh badai membuat suasana semakin mencekam. Bayangan-bayangan hitam yang berbeda dari sebelumnya meluncur ke arah Sudiro dengan kecepatan yang lebih hebat lagi. Sudiro dan Gatra Pawira yang telah berdiri berdampingan bersiap menghadapi serangan dahsyat dari Pati Tirta Pawana.
Gatra Prawira mengeluarkan keempat pedangnya yang bersinar terang, siap menangkis bayangan hitam yang datang. Sudiro memfokuskan energinya, memancarkan cahaya dari tubuhnya untuk mengusir kegelapan yang mendekat. Serangan pertama datang dengan ganas. Bayangan hitam yang ternyata berwujud seperti sosok makhluk hitam yang sangat banyak itu meluncur ke arah mereka seperti anak panah. Gatra Prawira dengan cepat menangkis serangan tersebut. Dengan pedangnya menciptakan percikan cahaya yang memecah bayangan. Sementara itu Sudiro mengeluarkan tongkat kayu Tirta Bagja yang merupakan perwujudan dari sosok ular merah besar yang bersemayam di dalam tubuhnya. Dengan menggunakan tongkat Tirta Bagja, Sudiro pun mampu menyapu kekuatan hitam yang melesat ke arahnya. Pati Tirta Pawana tidak berhenti begitu saja. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan, meningkatkan gelombang serangan yang menciptakan badai yang menjadi semakin ganas. Sudiro yang menyadari bahwa mereka perlu menyerang dan tidak sekedar bertahan, memutuskan untuk mempersiapkan ajian Sindung Geni dengan berdiri di balik tubuh Gatra Prawira. Tidak lama kemudian dengan teriakan penuh semangat, Sudiro melompat ke udara, menghindari gelombang angin dan bayangan hitam sambil melesatkan ajian Sindung Geni yang terlihat berbeda dari biasanya. Cahaya yang terpancar dari ajian Sindung Geni itu terus menembus kegelapan, menghancurkan bayangan hitam dan melemahkan gelombang angin. Pati Tirta Pawana pun dibuat terkejut dengan hal itu. Tetapi dia tidak bisa menyerah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya mencoba untuk menghadang ajian Sindung Geni dengan bola api besar yang keluar dari mulutnya. Benturan energi yang sangat besar pun terjadi. Hempasan gelombang besar dari energi Sindung Geni dan bola api yang diluncurkan oleh Pati Tirta Pawana membuat Sudiro, Gatra Prawira dan bahkan Pati Tirta Pawana sendiri terpental jauh ke belakang. Suara dentuman keras menggema disertai dengan ledakan cahaya yang menyilaukan, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Tubuh Sudiro melayang di udara sebelum akhirnya jatuh keras ke tanah. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi dia berusaha bangkit dengan cepat, mencoba mengatasi rasa sakit yang menyerangnya. Di sisi lain, Gatra Prawira yang juga terlempar cukup jauh mencoba menenangkan diri dan mengeluarkan sebuah energi yang perlahan menyembuhkan luka dalam yang baru saja dialaminya. Sedangkan Pati Tirta Pawana, meskipun dia terpental cukup jauh, tapi sosok naga hitam itu tidak mengalami luka dalam maupun luka di tubuhnya. Dia segera kembali berdiri dan wajahnya menunjukkan tekad yang sangat kuat untuk dapat secepatnya mengalahkan Sudiro yang kini dibantu langsung oleh Gatra Prawira. Kedua matanya menyala lebih terang dari sebelumnya dan dengan tatapan tajam, sang Pati berusaha untuk membaca kelemahan lawan-lawannya. Sudiro dan Gatra Prawira menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat sebelum Pati Tirta Pawana bisa pulih sepenuhnya. Dengan isyarat singkat, mereka sepakat untuk menggabungkan kekuatan sekali lagi. Gatra Prawira melangkah maju, mengangkat keempat pedangnya yang digenggamnya di keempat tangannya. Dengan siasat yang lain, Gatra Prawira langsung melesat ke arah Pati Tirta Pawana sambil mengeluarkan kilatan cahaya dari setiap tebasan pedangnya. Pati Tirta Pawana menangkis serangan itu dengan sayapnya yang kuat. Namun Gatra Prawira tidak mundur. Dia terus menyerang, mencoba membuka celah bagi Sudiro untuk dapat menyerangnya dengan kekuatan penuh. Di sisi lain, Sudiro yang telah mengumpulkan cukup energi mulai mencari titik lemah dari Pati Tirta Pawana. Setelah yakin mendapatkan bagian tubuh yang harus diserangnya, Sudiro pun menciptakan bola energi dari ajian Sindung Geni yang lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Saat Gatra Prawira berhasil membuat celah dalam pertahanan Pati Tirta Pawana, Sudiro meluncurkan bola energi tersebut dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Bola energi dari ajian Sindung Geni pun melesat dengan sangat cepat, menembus bayangan hitam yang masih tersisa. Pati Tirta Pawana yang kini harus menghadapi dua serangan sekaligus, berusaha menghindar dari serangan yang sangat berbahaya itu. Dengan kecepatan yang sangat luar biasa, Pati Tirta Pawana pun dapat menghindari bola api yang berasal dari ajian Sindung Geni. Akan tetapi tanpa disangka oleh sang Pati, ada kekuatan lain yang melesat ke arahnya. Dan kekuatan itu berasal dari tongkat kayu Tirta Bagja yang kala itu diselimuti nyala api yang sangat panas, disertai energi yang sangat besar. Pati Tirta Pawana yang berusaha untuk menghindar pun mendapatkan kesulitan karena jarak tongkat Tirta Bagja sudah sangat dekat dengan tubuhnya.
Mau tidak mau Pati Tirta Pawana pun harus pasrah ketika tongkat kayu yang merupakan perwujudan lain dari sosok Tirta Bagja itu menghantam tubuhnya hingga membuat Pati Tirta Pawana terpental jauh ke belakang. Tidak cukup sampai di situ saja, Sudiro kembali menyerang dengan ajian Sindung Geni yang membawa butiran pasir yang merah menyala, yang dengan cepat masuk ke dalam tubuh sang naga hitam dan menyiksanya dari dalam tubuhnya. Tubuh Pati Tirta Pawana pun menggelepar dengan hebat. Tubuh naga besar yang sisiknya berwarna hitam berkilauan itu kembali menjadi sosok naga hijau yang terus mengerang kesakitan. Gatra Pawira yang ingin mencincang tubuh naga hijau itu memilih menghentikan serangannya dan kembali melesat ke arah tempat Sudiro berada. Dari kejauhan Sudiro melihat sosok naga hijau yang terus menggelepar itu perlahan terdiam. Sosok naga hijau itu lalu berubah menjadi sosok Pati Tirta Pawana dengan wujud lelaki yang seusia Sudiro dengan tubuh tegap dan berisi. Awalnya Sudiro dan juga Gatra Pawira mengira jika Pati Tirta Pawana benar-benar telah dapat mereka kalahkan. Akan tetapi setelah wujudnya berubah, sosok Pati yang menjadi bawahan dari Kanjeng Nyai Ratu penguasa Laut Selatan itu kembali bangkit sambil mengangkat kedua tangannya. "Aku tidak menyangka jika kalian dapat mengalahkanku dengan begitu mudah, Diro," ujar sosok Pati Tirta Pawana yang kini tubuhnya mulai diselimuti bayangan hitam itu. "Aku juga tidak menyangka jika separuh kekuatan dari ilmu Pancawara dapat mengalahkan energi Molodewo yang telah aku dapatkan dari kitab Segara Ruksa," imbu sang Pati yang wajahnya terlihat semakin murka. "Menyerahlah Pawana, sepertinya Nyai Ratu akan maafkanmu dan kau dapat memperbaiki kesalahanmu dengan terus menjaga keseimbangan alam gaib," balas Sudiro dengan bijak. "Semua sudah terlambat, Diro. Saat ini jiwaku telah dimiliki oleh Molodewo dan mau tidak mau aku harus membangkitkannya walaupun aku harus musnah," ujar Pati Tirta Pawana yang kedua tangannya memendarkan cahaya semakin terang. "Bersiaplah menghadapi kematianmu, Sudiro." Ibu Pati Tirta Pawana yang terlihat memasukkan sebuah benda ke dalam mulutnya. Menyaksikan hal itu, Sudiro dan Gatra Pawira pun mulai meningkatkan kewaspadaannya dengan kembali menyalurkan energi yang melindungi tubuh mereka masing-masing. Tirta Bagja yang berada telah kembali ke dalam tubuh Sudiro pun memberitahu jika sosok yang akan dihadapinya itu bukanlah sosok makhluk sembarangan. "Berhati-hati, Diro. Aku pernah mendengar cerita tentang sosok Molodewo yang tadi telah disebutkan oleh Pati gila itu," ujar Tirta Bagja yang merasa mulai cemas dengan pertarungan yang akan mereka jalani. Energi besar pun mulai dirasakan oleh Sudiro dan juga Gatra Pawira. Energi hitam yang berasal dari sosok Pati Tirta Pawana terasa sangat mengerikan. Seiring perubahan wujud dari sang Pati itu sendiri, tanah di sekitar mereka bergetar, udara menjadi dingin dan berat, sementara awan gelap berkumpul di langit menyelimuti medan pertempuran dalam bayangan yang semakin pekat. Sudiro dan Gatra Pawira berdiri dalam kewaspadaan tinggi. Mereka melihat Pati Tirta Pawana yang perlahan-lahan berubah menjadi sosok yang lebih besar dan mengerikan. Tubuhnya membesar, sisik hitam yang keras mulai menutupi seluruh tubuhnya. Sementara sayapnya membentang lebih lebar, memancarkan aura kegelapan yang mematikan. Matanya bersinar merah menyala, mencerminkan kebencian dan kekuatan yang luar biasa. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja Pati Tirta Pawana mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Energi hitam mengalir dari tubuhnya, menciptakan gelombang kegelapan yang meluas ke segala arah. Sudiro dan Gatra Pawira pun mulai merasakan tekanan yang luar biasa, seolah-olah mereka sedang ditarik ke dalam pusaran kegelapan yang tidak berujung. Sudiro merasakan tubuhnya bergetar akibat kekuatan yang terpancar dari Pati Tirta Pawana. Rasa takut yang belum pernah dirasakannya tiba-tiba hadir dan mulai mengerus keberaniannya. Sementara itu, sosok Pati Tirta Pawana tidak kembali berubah dalam wujud naga, tapi kini dia berubah menjadi makhluk hitam besar bersayap dengan dua tanduk panjang di atas kepalanya serta gigi-giginya menjadi lebih tajam dari sebelumnya. "Apakah itu sosok Molodewo?" bisik Sudiro dalam hatinya. "Benar sekali, Diro. Energi makhluk itu sangatlah besar. Selama hidupku, aku belum pernah berjumpa dengan makhluk yang memiliki energi sebesar itu," balas Tirta Bagja yang sudah mempersiapkan dirinya.
Sepertinya kau juga harus menggunakan semua ilmu serta energi yang kau miliki, Diro. Imbu Tirtabagja yang disambut anggukan kepala oleh Sudiro. Baiklah Ki, sekarang mari kita tunjukkan kekuatan kita dan juga ilmu Pancawara. Balas Sudiro yang langsung membaca ajian untuk bertriwikrama atau menyatu dengan sosok Tirtabagja. Sosok Pati Tirta Pawana yang kini sepenuhnya telah dikuasai oleh sosok Molo Dewo itu langsung mengayunkan sayapnya yang besar, menciptakan gelombang angin yang sangat kencang yang membawa bayangan yang lebih hitam dari sebelumnya. Bayangan-bayangan itu melesat ke arah Sudiro yang tubuhnya telah berubah menjadi sosok manusia dengan sisik merah yang tubuhnya diselimuti oleh energi yang sangat kuat. Sementara itu Gatra Pawira pun juga mengeluarkan ajian Galiwana yang telah diturunkan oleh Eyang Nagawana kepadanya. Sosok makhluk gaib yang bertubuh besar dengan 4 tangan itu berubah lebih besar lagi dan seluruh tubuhnya diselimuti energi berwarna hijau. Dengan kecepatan yang luar biasa, Gatra Pawira pun mencoba melumpuhkan sosok Molodewo yang kini sudah sepenuhnya bangkit kembali. Kilatan-kilatan cahaya yang berasal dari tebasan 4 pedang milik Gatra Pawira melesat ke arah bayangan-bayangan hitam yang diluncurkan oleh Molodewo. Kedua energi itu saling bertemu hingga menimbulkan ledakan besar dan juga hempasan energi yang dahsyat. Sudiro menggunakan ajian Sindung Geni pun terus melesatkan butiran pasir yang jumlahnya tidak terhingga ke arah Molodewo. Akan tetapi makhluk gaib yang telah menjadi legenda itu dapat meredam kekuatan dari ajian Sindung Geni dengan gelombang angin yang sangat besar. Pertarungan antara Sudiro dan Gatra Pawira melawan Molodewo pun terjadi semakin sengit. Setiap serangan dari sosok Molodewo dibalas dengan kekuatan lain yang sama besarnya dari Sudiro dan Gatra Pawira. Gelombang energi dan bayangan hitam terus menghantam, menciptakan ledakan dan gemuruh yang mengguncang bumi. Molodewo dengan tubuhnya yang besar terus meluncurkan serangan-serangan dahsyat yang menghancurkan segala sesuatu di hadapannya. Setiap kali dia mengayunkan tangannya, gelombang energi hitam menyapu medan pertempuran, menciptakan kawah-kawah besar di sekitarnya. Namun, Sudiro dan Gatra Pawira tidak mundur. Mereka terus maju dan menghalau setiap serangan dengan kecepatan dan juga kekuatan yang sangat luar biasa. Dengan segenap kekuatan yang dimilikinya, Molodewo terus maju melesatkan bayangan-bayangan hitam yang berisi energi mematikan. Tubuh besarnya memantulkan cahaya suram dari energi hitam yang membara, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Namun Sudiro dan Gatra Pawira tidak goyah sedikit pun. Sambil terus menghindar sambil sesekali menyerang keduanya, mulai menyusun siasat untuk dapat mengalahkan sosok Molodewo. Sudiro dengan kekuatan yang berkali-kali lipat setelah bertriwikrama dengan Tirtabagja, mampu menghindari setiap gelombang energi yang dilancarkan oleh Molodewo. Dia bergerak seperti angin untuk dapat mendekati lawannya. Setiap kali Molodewo mengayunkan tangan, Sudiro melompat lebih tinggi sambil melepaskan serangan balasan yang terarah ke titik lemah raksasa hitam tersebut. Di sisi lain, Gatra Pawira dengan kekuatan keempat pedangnya telah banyak melesatkan kilatan cahaya yang berisi energi besar ke arah tubuh Molodewo. Hal itu membuat sosok makhluk mengerikan itu kehilangan keseimbangan, sehingga menciptakan peluang bagi Sudiro untuk melancarkan serangan yang lebih banyak lagi. Medan pertempuran pun bergetar hebat. Pohon-pohon di alam gaib itu pun bertumbangan dan tanah retak di bawah kekuatan luar biasa akibat pertempuran tersebut. Kawah-kawah besar yang ditinggalkan oleh serangan Molodewo menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya pertarungan ini. Kita tidak boleh memusnahkan makhluk mengerikan itu, Wira. Karena kita butuh bukti untuk mencegah pertempuran gaib yang lebih besar lagi di Laut Selatan, ujar Sudiro kepada Gatra Pawira yang merasa yakin jika telah menemukan kelemahan dari lawannya. Apa kau yakin dengan kelemahan makhluk itu, Diro? Tanya Gatra Pawira yang masih ragu dengan Sudiro. Makhluk itu adalah sebuah bayangan yang memiliki kekuatan besar, dan yang dapat mengalahkan bayangan adalah cahaya. Jadi aku minta, teruslah menyerang ke arah makhluk itu, Wira. Sementara aku akan membuat cahaya besar dari ajian Sindung Geni ke sekeliling tubuh makhluk itu. Balas Sudiro yang merasa yakin dengan siasatnya. Setelah mengerti apa yang dimaksud oleh Sudiro, Gatra Pawira pun mulai memainkan keempat pedangnya dengan memutarnya ke berbagai arah. Gerakan dari keempat tangan Gatra Pawira itu terlihat sangat indah, seperti tarian yang mematikan.
Gerakan keempat pedang yang terlihat indah itu perlahan-lahan menjadi gerakan yang sangat cepat dan terus mengeluarkan kilatan-kilatan energi berisi kekuatan yang mematikan. Mendapati serangan bertubi-tubi dari Gatra Pawira, Molo Dewa pun tidak tinggal diam. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatannya, menciptakan bayangan yang lebih kuat untuk membalas serangan-serangan dari bilah pedang milik musuhnya. Bayangan-bayangan itu bergerak dengan kecepatan kilat, mencoba melumpuhkan Gatra Pawira dari segala arah. Namun Gatra Pawira sudah menyiapkan serangan berikutnya dengan mengeluarkan ajian Banyu Kencana yang dengan cepat memusnahkan bayangan hitam tersebut. Bersama dengan itu, Sudiro melesat mendekat ke arah Molodewo dengan ajian Sindung Geni yang memiliki kekuatan lebih besar. Sudiro pun membuat butiran-butiran debu di sekitar Molodewo menjadi butiran bara api yang menyala terang. Butiran bara itu tidak menyerang sosok Molodewo secara langsung. Sudiro membuat ajian Sindung Geni terus berputar dengan kencang seperti putaran angin puting beliung yang dahsyat. Apa yang telah direncanakan oleh Sudiro dan Gatra Pawira pun dapat membuahkan hasil. Energi yang berasal dari ajian Sindung Geni pun dapat meredam kekuatan dari sosok Molodewo. Selain mulai melemah, Molodewo pun mulai meraung kesakitan saat ajian Sindung Geni tersebut perlahan menghantam tubuhnya. Raungan itu terdengar menggema, menciptakan suasana mencekam bagi siapa saja yang mendengarnya. Sosok Molodewo berusaha bangkit sambil terus meronta-ronta dalam kepedihan yang luar biasa. Tangan-tangannya yang besar dan kuat kini gemetar, tidak lagi mampu menahan derasnya energi yang mengalir dari ajian Sindung Geni. Setiap gerakan Molodewo kini terlihat lebih lemah dan tidak beraturan, tanda bahwa kekuatannya semakin terkuras. Sementara itu Sudiro dan Gatra Pawira tetap waspada dan terus memperkuat ajian yang sedang mereka gunakan. Cahaya dari ajian Sindung Geni semakin terang, menembus setiap sudut kegelapan yang melingkupi Molodewo. Raungan kesakitan Molodewo semakin menjadi, namun kekuatan ajian Sindung Geni tidak memberinya ampun. Setiap serangan balik dari Molodewo semakin melemah dan tidak berdaya, hingga perlahan-lahan sosok tersebut menghilang di tengah badai yang tercipta dari ajian Sindung Geni. Setelah tidak lagi merasakan adanya energi dari sosok Molodewo maupun dari sosok Pati Tirta Pawana, Sudiro pun melepaskan ajian Sindung Geni yang menciptakan cahaya yang sangat terang. Dan setelah energi dari ajian Sindung Geni menghilang, Sudiro juga Gatra Pawira dikejutkan dengan kemunculan sebuah batu berwarna hitam yang berkilauan. Batu itu terlihat sangat indah dan memiliki energi yang terasa kelam. Batu itu seperti batu mustika milik Eyang Nagawana yang dititipkan kepada Aba Utadiro, ujar sosok Tirta Bagja yang kini wujudnya telah berada di luar tubuh Sudiro. Apakah kau yakin dengan hal itu, Ki? Balas Sudiro yang dengan tatapan tajam, terus memandang ke arah batu hitam yang melayang-layang di udara itu. Aku sangat yakin, Diro. Aku tidak asing dengan energi itu. Sebuah energi yang sama seperti energi batu mustika Nagawana. Karena merasa jika batu itu adalah sebuah batu di mana sosok Molodewo bersemayam, Sudiro pun langsung mendekat dan mengambil batu mustika tersebut. Setelah dapat menggenggamnya, Sudiro pun merasakan getaran yang sangat hebat dari batu tersebut. Dan beberapa detik kemudian, Sudiro merasa berada di alam lain yang terlihat begitu indah. Terima kasih, Le. Kau sudah dapat mencegah kebangkitan penguasa dunia hitam itu, ujar seorang lelaki tua yang tubuhnya diselimuti cahaya putih yang menyilaukan mata. Sosok lelaki tua berambut putih dengan janggut panjang yang juga berwarna putih itu terlihat seperti seorang resi pada zaman dahulu. Sosok lelaki berwajah teduh itu terlihat sangat bijaksana dengan senyum di wajahnya yang terlihat damai. Aku adalah sahabat dari Eyang Nagawana. Namaku adalah Naga Sagara, ujar sosok tersebut yang membuat Sudiro tampak terkejut mendengarnya. Terima kasih telah mengubur kembali sosok Molodewo di dalam batu hitam itu, Le. Dan sekarang aku minta kepadamu, bawa kembali batu hitam itu ke kerajaan Laut Selatan. Berikan batu itu kepada pemimpin kerajaan Laut Selatan dan katakan kepadanya, jika kau telah bertemu denganku, Naga Sagara, ujar sosok lelaki tua yang ternyata adalah sosok makhluk yang telah menjadi legenda di Pulau Jawa itu. Sudiro pun kembali tersadar dan menatap tajam ke arah batu hitam yang telah berada dalam genggamannya.
Setelah itu Sudiro pun mengajak Gatra Prawira dan juga Tirta Bagya untuk kembali ke Kerajaan Laut Selatan untuk menyampaikan pesan dari Eyang Naga Sagara. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.